Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Baru-baru ini Menteri Tenaga Kerja bikin kehebohan, mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur bahwa dana JHT, jaminan hari tua, hanya boleh dicairkan pada umur 56 tahun. Pekerja bergerak protes, timbul reaksi. Padahal katanya dana JHT itu ada 500 triliun. Kemana uang ini semua? Inilah Hot Room, permen pahit JHT. Belakangan ini, berbagai media ramai dengan pemberitaan mengenai permen. Permen ini bukan sembarang permen. Karena permen ini rasanya tidak manis, melainkan pahit. Ya, permen ini adalah Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang membuat gejolak dan reaksi tajam dari masyarakat. Karena permen ini, para pekerja tidak lagi bisa mengambil dana JHT-nya jika ia berhenti kerja atau di PHK. Mereka harus menunggu sampai usianya 56 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa peraturan ini tiba-tiba diubah? Apakah ada agenda lain di balik ini? Mengingat dana pekerja yang mengendap jumlahnya sangat fantastis. Lebih dari 500 triliun rupiah. Mengapa di situasi sulit seperti ini, pemerintah semakin menghimpit dan membuat masyarakat semakin terjepit? Untuk membahas topik ini, sudah hadir dengan kita malam ini. Yang pertama, Ibu Basani Situmorang, staf ahli Menaker bidang hukum dan industrial periode 2000-2002, yang sudah melanglang buana dalam bidang hukum tenaga kerja. Bahkan saya pernah berperkara sama dia. Yang kedua, Bapak Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Selamat malam, Pak. Yang ketiga, Bapak Peter Abdullah, Direktur Research Center of Reform and Economic Indonesia, KOR. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Saleh Partaonan Dauli, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PAN. Selamat malam, Pak. Berikutnya Bapak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, yang mungkin menggerakkan demo-demo dalam waktu dekat. Selamat malam, Pak Said. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang Hotman. Ibu Basani. Ibu Basani, tolong Ibu terangkan. Sebelumnya, orang kalau di PHK berdasarkan permen yang lama boleh langsung mencairkan dana jaminan hari tua karena memang itu sebagian besar kan dipotong dari gajinya. Kenapa, Bu, tiba-tiba peraturan ini dirubah? Sibukan uraikan alasannya. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kita kembali ke filosofinya jaminan hari tua. Ya. Kalau kita lihat jaminan sosial, ada 6 program sekarang. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Dari 6 program ini ada program pendek, ada program panjang. Program panjang itu adalah JHT dan pensiun. Ya. Nah, di undang-undang kita sejak tahun 92 sudah kita atur bahwa JHT itu untuk jangka panjang. Sehingga kita katakanlah dulu pertama kali keluar, kalau dia sudah 5 tahun jadi peserta baru bisa diambil. Akhirnya kita lihat, oh ini gak cocok dengan filosofi JHT, kita kembalikanlah di Undang-Undang 24 tahun 2011. Bahwa JHT itu hanya bisa diambil kalau dia cacat total tetap, meninggal dunia, dan pensiun. Usia pensiun. Usia. Tidak diatur karena PHK ya? Tidak. Oke, nah, terus?
keluarlah di PP 46 pelaksanaan Undang-Undang 24 2011. Ya. Nah, di PP 46 kita atur tetap sesuai dengan undang-undang. Keluarlah PP 60 mengatakan bahwa di penjelasan dikatakanlah bahwa pensiun itu termasuk pemutusan hubungan kerja. Dan oleh karenanya boleh mencairkan JHT. Nah, itu kan di PP 60 keluarlah Permen 19. Ya, Tata cara membuat JHT itu. permen lama. Ya, Permen 19. Ya, yang Permen 19 ini yang lama. Dikatakanlah, oh usia PHK itu termasuk, ya bisa lah dicairkan dengan masa tunggu sebulan. Keluarlah itu. Jadi Permen 02 ini mengembalikan ke filosofinya lagi. Yaitu baru bisa dicairkan kalau usia 56. Pertanyaan saya, tadi saya bilang, benar nggak begitu dengan Permen nomor 2 2022 ini? Si Poltak, sarjana hukum, bekerja 10 tahun, umur 32, dia di PHK. Selama 10 tahun, gajinya dipotong untuk jaminan hari tua. Jadi menurut Ibu, si Poltak ini harus menunggu 24 tahun lagi, agar uangnya tadi yang sudah dipotong bisa dicairkan? Iya, mengapa? Karena itu memang dana untuk hari tuanya. Untuk hari tua. Karena dia masih usia produktif. Kenapa nggak dikasih sekarang aja, Bu? Lah, kan untuk dia tua apa? Apa urusan Ibu, urusan tua orang? Itu kan urusan saya katanya kan? Bukan begitu. Kan pemerintah ini menjamin. Ya. Bagaimana kelangsungan hidup para pekerja kita. Kalau ini. sebelum umur 56 dia sudah mati kelaparan, bagaimana Bu? Karena nggak ada duit. Kan ada bantuan pemerintah, ada bansos, ada apa, semua Seindah ada. itu. Ya kan bahkan kita Kalau lihat. Ibu punya tabungan di bank, Ya. Ibu tutup, uangnya kan harus kembali kan? Iya kan? Anda buka deposito, datang ke bank, cair, harus Pak, kembali. Kalau nggak dicairkan pidana kan? Bedakan antara tabungan pribadi dengan tabungan publik pekerja kita. Tapi ini kan uangnya Pemerintah buruh. perlu mengatur Ya. bagaimana si pekerja kita ini supaya produktif. Bagaimana produktif udah PHK, Bu? Loh, kan dia masih usia produktif, Pak. Mencari lah. Kalau nggak Kenapa dia dapat- menjadi wirausaha. Kalau itu? nggak dapat, yang nggak kerja. dapat pasti kan pemerintah ada. Sekarang ada PP 37. Pelaksanaan dari Undang Cipta Kerja. Bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. 3 manfaatnya. Ada informasi pasar kerja. Ada pelatihan. Ada uang tunai. oke Bu, kita tanya Ada dulu ke ini. Pak Said Iqbal. Bapak mewakili pekerja. Reaksi dari serikat pekerja apa terhadap gebrakan baru dari Menteri ini? Dari suara-suara buruh, termasuk suara-suara di sosial media netizen, petisi-petisinya udah hampir tembus 500.000. 500.000? 500.000, Ya. hampir tembus 500.000. Dan itu kan jarang terjadi, satu Ya. petisi di media sosial. Itu menjelaskan bahwa buruh bereaksi terhadap tabungannya. Betul, antara tabungan pribadi dengan tabungan sosial, itu berbeda. Tapi yang harus dipahami, tabungan sosial di seluruh dunia, saya ILO governing body, saya pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jeneva. Lazim kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, ada wabah penyakit yang berkepanjangan, ada kemudian pandemi yang tidak ada kepastian, namanya aja social security. Harusnya dicairkan itu. Iya, harus dikaitkan. Justru saatnya lah sekarang. Betul, karena PHK di mana-mana. Ya. Jadi Pak Presiden Jokowi mengambil kebijakan yang tepat. Tadi betul, Pak Jokowi memandang dalam hal ini sebagai kepala negara. Keluarlah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 Ya. yang menyatakan bila buruh ter-PHK maka bisa diambil JHT-nya paling lama 1 bulan setelahnya. Kenapa? Karena PHK di mana-mana dan Pak Jokowi mempertimbangkan faktor ekonomi yang lagi krisis yang kemudian terjadi PHK, Ya. maka kata-kata pensiun itu termasuk PHK. Ya. Maka nggak ada yang salah. Nah sekarang menteri ngelawan presiden, Menaker sekarang ngelawan presiden. PP nomor 60 2015 belum dibatalkan, tiba-tiba keluar Permenaker nomor 2 tahun 2002. Berarti kan bertentangan antara Permenaker dengan PP. Jadi ini total tidak diterima oleh para... Sangat tidak diterima oleh para Berapa buruh. jumlah karyawan yang di PHK selama pandemi ini Anda tahu? Selama pandemi catatan KSPI hampir mendekati angka 500.000. 500.000 Tapi orang. kan pemerintah mengumumkan hampir angka di 3 sampai 4 juta, 3,7 juta. Kalau saya nggak salah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mau menggunakan JKP, seberapa kuat dana JKP untuk membayar orang yang ter-PHK? Ada 3 alasan kita menolak JKP karena itu Omnibus Law. 1,
Tidak ada di seluruh dunia jaminan sosial itu mengenal rekomposisi. Ya. Misal Bang Poltak dan saya membayar iuran JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian. Akadnya, kalau saya ada kecelakaan kerja, Bang Poltak ada kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada saya mati, uang saya ada. Masa saya bayar untuk kematian kecelakaan kerja saya tiba-tiba suruh bayar orang yang di PHK pesangonnya melalui JKP. Yang kedua, JKP itu hanya 6 bulan. JHT itu dibutuhkan untuk biaya hidup bagi buruh yang susah mencari pekerjaan, tidak segampang itu 6 bulan bisa dapat pekerjaan. Kira-kira dan yang modal usaha. mungkin nggak ini para mantan karyawannya PHK ini bisa bertahan puluhan tahun Tidak untuk menunggu mungkin, seperti kasus JHT sampai umur 56. seperti kasus Poltak tidak mungkin. Ya. Mereka itu tidak segampang itu mencari pekerjaan. Yang Ya. angka pengangguran sekali lagi ya, ini sedang pandemi. Ya. PHK di mana-mana. Pertumbuhan ekonomi 3% masih disumbang oleh batu bara Jadi dan sawit. menurut saudara peraturan ini sangat tidak adil atau bagaimana? Sangat tidak adil, dan permen yang paling pahit, permen apa? Permenaker nomor 2 Permen tahun paling 2002 pahit, adalah Permenaker Permenaker. nomor 2 tahun 2022. Kita istirahat, ketemu lagi setelah yang berikut ini.